kasih oma-opa yang sangat kami kasihi, dan saya juga sangat mengasihi oma-opa. Biarpun gak ketemu, saya selalu bawa dalam doa biar oma-opa di sini sehat semua, biar oma-opa tetap sukacita ya. Kita akan hari ini akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-107 ya. Sebentar saya buka dulu Alkitabnya. Mazmur 107 saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakan setiap firman-Nya. Oma-opa yang saya kasihi, firman Tuhan ayat yang pertama dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Percaya dan sudah merasakannya kita semua ya. Amin. Oma Nio 91 tahun, dahsyat tapi sehat. Amin. Masih bisa bekerja, menyapu, masih bisa membantu pekerjaan Ibu Hana sebagai pimpinan panti asuhan di sini ya. Dapat menghibur juga oma-opa yang lain. Nah, itu luar biasa. Tuhan masih pakai oma di bumi ini. Kita nggak tahu oma sampai di mana, tapi saya percaya oma masih punya tugas. Dan rumah oma di surga dibikin yang terbaik ya. Oma Nio ya, luar biasa. Juga Oma Sumi, ketika Oma Sumi merasakan apapun, ketika masalah sakit, ketika masalah apapun dihadapi, Tuhan ternyata sangat baik. Seperti permazmur tadi katakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Oma Marta juga luar biasa. Apa yang saya perlukan, apa yang saudara doakan, saya mau gado-gado, kirim gado-gado. Amin. Zaman now itu agak susah jadi gado-gado, apalagi musim COVID-19. Masih takut juga, bukan apa-apa ya. Kita bukan takut apa, tapi mencegah. Ini bersinggah kena COVID enggak, yang jualannya kadang terpikir begitu ya. Kita bukan berburuk sangka, tetapi kita menjaga ya. Tapi saya percaya dikasih gado-gado yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Oma menikmatinya dan tetap sehat sampai sekarang ya. Oma, terus Oma mau apa lagi? Mau roti? Wah, Tuhan siapin roti. Oma mau bumbu dapur. Oma masih bisa bantu masak, udah 70 ya. Masih bisa masak, menyediakan makanan, membantu memasak buat yang lain. Itu adalah anugerah Oma. Kenapa anugerah? Saya mau bersaksi. Saya sendiri bersaksi dulu lah, sebab saya ini hari Sabtu saya sudah berdoa ya, saya berdoa sama Tuhan. Saya pengen ini ke melayani, aku udah rindu banget sama oma-opa nih di Bet Shalom. Saya kan belum berani bicara sama Ibu Hana, tetapi hari itu ada teman, Bu Sarah kapan mau ke Bet Shalom? Aku pengen dong, karena Bu Cucu pernah nanya kapan ke Bet Shalom. Ada juga teman saya Ibu Novi, kapan? Loh kok saya ada kerinduan kok oma teman saya itu termasuk Ibu Cucu nanya, teman saya Ibu Novi nanya, saya memberanikan diri dan nanya sama Ibu Hana, Bu Hana hari Senin bisa nggak? Udah mulai ibadah nggak di Bet Shalom? Bisa. Oh bisa Bu Sarah, mulai hari Sabtu sudah bisa. Wah saya suka cita sekali. Wah puji Tuhan deh. Berarti saya bisa ketemu sama oma-opa ini di Bet Shalom nih. Akhirnya saya kesini. Nah saya mau bersaksi minggu sebelumnya tanggal 24 saya baru operasi laser mata karena saya ada katarak sekunder, pernah dioperasi katarak tapi muncul lagi gitu ya. Terus puji Tuhan dengan BPJS saya bisa operasinya, jadi
bulan sebelumnya udah operasi katarak yang kanan, laser mata di Rumah Sakit Omni Alam Sutra, kemudian yang sebelah kiri ya dioperasi lagi sehingga mata saya jelas. Tetapi saya kadang-kadang masih perlu kacamata karena masih ada minus plusnya sedikit gitu ya. Tetapi ketika saya sedang bergumul dengan firman Tuhan yang disampaikan buat Oma Opa, tapi saya tergerak nih hatinya tentang bersyukur nih sama Oma Opa. Di hati saya itu Roh Kudus berbicara coba tentang mengucapkan syukur. Nah ketika saya lagi berdoa hari apa ya, Selasa ya, Senin saya berdoa malam, terus di tempat saya berdoa, saya baca firman, di atas meja saya taruh tuh kacamata, terus saya tidur. Paginya apa yang terjadi? Kacamata saya hancur dimakan anjing saya. Aduh kesel, ini saya mau khotbah nih. Waduh, kok ini anjing saya kok tiba-tiba tumben ya, biasanya tidak pernah naik ke meja. Ini entah kenapa dia iseng begitu sih, kacamata saya digigitin patah habis. Nah tadi saya punya cadar kacamata tapi yang patah juga sedikit tadi, makanya itu jatuh tuh kacanya tadi. Saya coba saya pakai isolasi gitu ya, tetapi ternyata nggak bisa dipakai juga. Saya kesel ya, ini kenapa nih Tuhan digigitin begitu? Terus Tuhan bicara, kamu ini gimana sih kata Tuhan? Kan biarpun nggak pakai kacamata, kamu bisa membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Kan udah dioperasi laser dua-dua pakai BPJS gitu kan. Nah, kalau operasi biasa bayar pribadi mahal sekali, bisa sampai 5 jutaan. Tetapi saya pakai BPJS, puji Tuhan ya. Kita bersyukur pada Tuhan diberi pemerintah yang baik, sehingga kita bisa operasi dengan biaya yang terjangkau gitu ya, dengan kelas kita gitu ya. Nah Tuhan ingetin, lah kamu mau membacakan firman Tuhan tentang ucapan syukur. Nah kalau kamu sendiri gak bersyukur, bagaimana kacamata kamu digigit? Aduh iya juga deh Tuhan, saya beritahu. Oh ternyata sebelum saya menyampaikan firman Tuhan sama Oma Opa, ternyata saya dites dulu nih iman saya sama Tuhan, masih bersyukur nggak tuh kacamata. Aduh padahal saya suka sama warnanya tuh, warnanya kebiru-biru, saya suka pada warnanya. Aduh kamu, anjing saya namanya Simul, kamu aduh kok begini. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Rupanya Tuhan ngetes saya dulu. Jangan cuma ngomong doang di mimbar, pinter mah kalau ngomong apa di mimbar ya. Waduh bisa segala macam, kadang ditambah-tambah gitu. Wah Tuhan tuh baik. Tapi kalau lihat kenyataannya ketika ada masalah, kamu bisa bersyukur nggak? Puji Tuhan ya. Karena saya sudah mengalami, maka saya bisa menyampaikan firman ini. Saya di situ bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kok kebaikan Tuhan yang besar kok saya lupain. Saya ini udah dioperasi mata, di laser, sampai mata saya udah bisa baca firman walaupun tanpa kacamata gitu ya. Berapa sih ada kacamata dibanding ini mata saya di dua ini gitu ya, yang bisa jelas melihat. Tidak terbanding, tidak ada bandingannya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang saya alami gitu. Di situ saya bilang, oh terima kasih Tuhan, saya tobat. Saya tobat Tuhan, saya bertobat Tuhan, ampuni saya Tuhan. Karena saya tidak melihat kebaikan Tuhan yang besar hanya karena masalah yang kecil. Seringnya masalah yang kecil kita lupa sama kebaikan Tuhan yang besar. Ya, kita lupa bumbu dapur tuh, lupa jahe, kunyit dan sebagainya ya Oma yang tadi saksikan. Saya bersyukur sama Tuhan dikasih bumbu dapur. Bumbu dapur aja bersyukur. Beli 2.000 aja udah banyak. Bener gak? Bener gak Oma ya? Tadi Oma Mata bersaksi, saya bersyukur bahwa saya bisa dapetin bumbu dapur. Ya mungkin orang menganggap bumbu dapur aja bersyukur. Ya beli 2.000 aja udah dapet kunyit, udah dapet jahe, udah dapet salap sereh. Buat ibu-ibu ya, menurut ibu-ibu semua. Tapi itu adalah berkat yang luar biasa. Karena apa? Kita masak nggak ada bawang kurang enak, masak cabai nggak ada bawang putih atau merica kurang sedap ya. Namanya bukan cabai nggak ada bawang putih sama merica ya. Nah itulah contoh kebaikan Tuhan yang kadang-kala dianggap remeh oleh kita semua. Nah saya menyaksikan ya, ada seorang dari Prancis ya,
Dia itu dulu adalah seorang pemimpin redaksi majalah terkenal atau terkemuka lah di seluruh Prancis, namanya majalah Elle gitu ya. Nah, majalah Elle ini punya pemimpin redaksi yang namanya, kalau nulis bahasa Inggrisnya bahasa Prancisnya mah Jean-Dominique Bauby, nulisnya mah hese ya, nggak usah ditulis lah ya, berhubung bahasa Prancis dibacanya Jean-Dominique Bauby gitu ya. Nah, suatu hari tahun 97 dia terkena stroke. Namanya stroke-nya adalah in lockdown syndrome. Jadi namanya sindrom terkunci. Nah, di masa sekarang kita, di masa COVID-19 kita ini kan sebenarnya hampir terkunci ya. Seperti oma-oma nih, udah berapa lama tidak bisa ibadah seperti ini ya. Sudah hampir 7 bulan tidak bertemu dengan banyak orang, dikunci gitu ya kan, dikurung. Di negara-negara tertentu banyak orang yang melockdown negaranya, orang-orang sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas karena negara di lockdown karena takut sama corona, sama COVID-19 ya, yang bisa mengakibatkan orang meninggal ya. Nah, ini lebih parah lagi, walaupun kita ada COVID-19 tapi setidaknya kita kan masih bisa beraktivitas ya. Masih bisa makan, minum, masih bisa masak, masih bisa berjemur ya, masih bisa melakukan aktivitas walaupun tidak bisa seperti sebelumnya. Nah, kalau Jean-Dominique ini, ya, Jean-Dominique Bauby ini, dia kena stroke yang namanya stroke yang terkunci atau lockdown syndrome. Jadi apa artinya? Dia hidup punya badan, tetapi ya, dia punya badan tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bergerak. Yang bisa digerakkan hanya satu, dia bisa ngedip mata kiri doang. Angkat tangan nggak bisa. Kalau mau masih bisa angkat tangan kan? Lockdown tapi bisa angkat tangan, angkat kaki aja bisa ya. Goyang-goyang juga bisa ya. Kalau mau masih bisa goyang-goyang, ngedip-ngedip mata masih bisa. Nah, kalau dia itu otaknya masih bisa berpikir tapi yang bisa digerakkan cuma mata kiri, yang lainnya nggak bisa bergerak. Bayangin aja, jalan nggak bisa, ya, mau ke kamar kecil nggak bisa, apalagi mau masak, apalagi dia menulis karena dia adalah pemimpin redaksi. Jadi begitu parah sakitnya. Tetapi saudaraku, oma-opa yang saya kasih, tetapi dia orangnya luar biasa. Dia tidak putus asa. Walaupun cuma bisa bergerak hanya dengan menggerakkan mata kedip-kedip sebelah kiri, dia bisa membuat sebuah buku. Bagaimana caranya? Nulis nggak bisa, baca juga susah. Tapi dia punya asisten, seorang suster yang setia menemani dia. Dengan mengedip, ternyata dengan mengedipkan mata itu dia tunjuk. Nih, kalau mau nulis huruf A, dia gini. Huruf B dia kedip, ya. Mau ini huruf apa? Kamu tulis huruf C, ya begini. Hanya dengan satu mata. Tetapi dengan hanya satu mata didampingi asisten yang bisa dia menolong dia untuk menulis, dia menciptakan sebuah buku yang best seller, yang sangat laris. Jadi dia selama dia menulis itu ada 200.000 kali mengedipkan mata, menunjukkan huruf-huruf, ya. Dan bukunya itu tebalnya 100 halaman. Judulnya kalau bahasa Indonesianya Lonceng Laut dan Kupu-kupu judulnya. Dan itu menjadi buku yang terlaris. Ya. Bayangkan, hanya bisa bergerak dengan satu mata. Kalau orang itu punya keinginan untuk kuat berbuat sesuatu, maka dia bisa tercapai. Nah, apalagi kita masih bisa kedip mata kanan, kedip mata kiri, lidah masih bisa goyang-goyang, ya kan? Leher masih bisa gerak-gerak, bicara masih bagus, masih bisa memuji Tuhan, ya kan? Masih bisa angkat tangan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Amin. Berkat yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang, judulnya dikatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebus Tuhan itu siapa? Kita semua. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari
semua dosa dan pelanggaran kita dengan darahnya di kayu salib, sehingga kita layak dan kudus di hadapan Tuhan, bahkan kita layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, itu berkat yang luar biasa. Maka dikatakan ini Mazmur ini adalah nyanyian syukur khusus untuk anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Ya, jadi dikatakan pemazmur ini dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana tidak selama-lamanya? Sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diberi janji-janji yang luar biasa, bahkan janji yang tadi dibilang, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Ya kan, firman Tuhan itu udah janji Tuhan yang luar biasa untuk kita. Dan kenapa dikatakan sampai selama-lamanya? Dia berikan Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya apa? Untuk menuntun kita dalam segala kebenaran dan untuk memberi kita penghiburan. Saya pernah mengalami ketika saya sedih, ya. Saya mengalami suatu saat masa di mana saya merasa sendiri. Walaupun ada suami, ada keluarga, tapi kita ada suatu masanya di saat saya merasa sendiri. Saya menangis dan hanya bilang, Roh Kudus, berikan saya penghiburan. Hari ini saya kok rasanya seperti stres gitu ya, seperti itu. Rasanya sendiri, saya merasa hidup ini tidak berarti. Saya pernah mengalami masa seperti itu. Tetapi saya berdoa seperti Tuhan, Roh Kudus yang baik, kasih saya penghiburan. Apa yang terjadi? Ternyata waktu itu di rumah saya, waktu itu saya masih tinggal di Pondok Cabe ya, di daerah dekat Pamulang sana. Ada tiba-tiba ada orang naik kendaraan bermotor, tiba-tiba mogok persis di depan saya. Akhirnya orang itu datang kotok-kotok minta tolong sama saya. Bu, tolong ya, ini motor saya tiba-tiba rusak. Oh iya, baik. Akhirnya saya kenalan sama ibu. Ternyata orang itu belum percaya Yesus. Nah, di situ kemudian saya menceritakan kasih Yesus kepada mereka. Mereka itu suami istri yang bermasalah. Mereka dengar dan mereka sukacita sekali. Ternyata dengan saat kita sedih, kita menceritakan kasih Yesus kepada orang lain, saya jadi semangat lagi. Ya, saya merasa depresi, merasa sedih, merasa stres. Ternyata dengan saya menceritakan kasih Yesus kepada orang lain, hati saya terhibur ya. Akhirnya motornya itu dititipkan di rumah saya. Esoknya mereka mau ambil, mau dibawa ke bengkel karena waktu itu sudah hampir jam 7 malam gitu ya. Jadi sulit mencari bengkel. Nah, di situ tiba-tiba hati saya lega. Terus saya terima kasih Roh Kudus memberikan saya penghiburan. Ya. Dipikirin orang kok persis motornya itu rusaknya di depan rumah saya gitu. Yang itu kan yang ajaibnya di situ. Nah, di situ saya kasih yang karena mereka sedang sulit, saya kasih juga minum, saya kasih juga ajak dia ngobrol, ada dia cerita, sehingga mereka juga senang ketika lagi susah, mereka senang. Nah, kita juga yang menghibur mereka, kita jadi ikut sukacita, amin. Ya, kalau kita lagi susah jangan diam, kita menghibur juga orang lagi susah. Kalau lagi stres, banyak pikiran, jangan diam. Ajak orang lain, ajak ngobrol, hibur dia. Kalau kita mau hibur orang lain, kita pun akan dihibur oleh Tuhan ya. Oh, di situ saya mengucap syukur, Tuhan kirimkan orang, memberi saya kekuatan kembali. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk selama-lamanya. Tidak akan Roh Kudus itu juga keluar ya. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu kan bisa keluar masuk. Tapi dalam perjanjian baru, ketika kita dalam masa anugerah seperti Roh Kudus itu akan ada di dalam kita selama-lamanya. Ya, paling kita rajin baca firman, rajin memuji Tuhan, dan Roh Kudusnya selalu menyala-nyala. Karena itu firman Tuhan katakan jangan padamkan roh ya. Maksudnya apa? Ya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan supaya roh kita menyala-nyala. Kita beri semangat pada orang lain dengan menyaksikan cinta kasih Tuhan seperti tadi. Bukan hanya oma-opa yang dengar, saya juga yang mendengar. Saya dikuatkan kesaksiannya Oma Nio, dikuatkan kesaksiannya Oma Mata, Oma Sumi, ya. Jadi semuanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, Tuhan katakan begini, ayat yang kedua.
kedua, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Nah, kita ini sudah ditebus dari kuasa yang menyesatkan. Banyak kesesatan seperti Oma Sumi tadi, saya sesek, saya putus asa, saya pengen mati ya dengan penyakit ya, diabetesnya itu ya. Saya rasanya pengen mati deh dengan keadaan penyakit saya seperti ini. Tetapi puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan berikan mujizat, Tuhan sembuhkan saya. Oma mata kemarin sempat bulan Desember kemarin sakit lambung ya Oma ya, sampai aduh saya lihatnya Oma mau puji Tuhan begini. Oma apa kabar? Tetapi sekarang Oma sudah bersaksi bahwa Tuhan sembuhkan semua penyakit saya. Jadi Tuhan katakan, Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa yang menyesatkan. Apa yang bikin kita sesak saat ini? Masalah apa? Tuhan katakan bahwa engkau sudah aku tebus, engkau pasti aku selamatkan, engkau pasti aku tolong ya. Makanya katakan bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwa kasih setianya dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Dalam kitab Mazmur 107 ini perkataan kasih setia Tuhan itu ada sampai 4 kali dikatakan. Ayatnya yang pertama, ayat yang ke-8, ayat ke-15 sampai ayatnya yang ke-31, sampai 4 kali dikatakan kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah mengkhianati kita, tidak pernah membohongi kita. Dia setia, Dia sayang, Dia baik kepada kita semua. Amin. Nah, kalau di Alkitab itu kata syukur, makanya kita wajib bersyukur. Dikatakan bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Kata syukur itu ada 126 kali. Kata bersyukur itu ada 59 kali tertulis dalam Alkitab. Ya, Tuhan Yesus aja kalau membuat mujizat Dia bersyukur dulu. Ya, sebelum Yesus membuat pelipat gandaan 5 roti dan 12 ketur roti dan 5 ekor ikan ya. Tuhan lipat gandakan, Tuhan bersyukur, aku bersyukur pada Bapa langit dan bumi kan sudah memberikan berkat ini kan. Akhirnya Tuhan berdoa, bisa jadi begitu banyak bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Yang perempuan dan anak-anak belum terhitung. Jadi apa? Ketika kita bersyukur, berapapun berkat yang ada, misalnya duit kita, tadi ada bilang saya gak punya duit, duitnya ada berapa? Ada 10.000. Bersyukur Tuhan punya uang 10.000. Aku percaya kalau aku bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, maka Engkau akan memberkati aku. Percaya aja, kekurangannya Tuhan bisa lipat gandakan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya. Nah, Tuhan itu berharap sekali kita harus bersyukur. Dikatakan bahwa biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Artinya dari seluruh muka bumi. Ya, anak-anak Tuhan ada di seluruh muka bumi. Ya, dan Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan baik kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, terutama anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, tidak berkekurangan. Itu janji Tuhan. Jangan lihat masalah kita ya, Opa, jangan lihat masalah kita ya, Opa, jangan lihat sakitnya. Lihat Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti sembuhkan aku, Tuhan pasti tolong aku. Masalah apapun, Tuhan pasti beri jalan keluar yang terbaik. Oleh karena kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan saya tutup dengan 1 Tesalonika 5. Mari kita buka sama-sama. Oma Opa nggak bawa Alkitab ya, tapi saya bacain ya. Alkitab mungkin semuanya sudah tahu firman Tuhan ini, tapi akan saya bacakan. Ayat 16 sampai 18.
bersukacitalah senantiasa. Nah, Tuhan katakan bersukacitalah, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jangan sedih. Jangan sedih kalau dengar perkataan orang yang buat kita sakit hati. Jangan sedih, tetap bersukacita. Aku bersyukur padamu Tuhan, bahwa Engkau sangat baik. Ya, jangan dengar perkataan orang terpengaruh begini, kita tuh sedih. Jangan. Kita lihat kebaikan Tuhan. Tetaplah berdoa. Nah, tetap berdoa, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita yang paling akrab dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Dan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau Tuhan izinkan suatu masalah terjadi, pasti Tuhan mau memberi yang terbaik. Ada suatu kesaksian ya. Ada mendaki gunung Himalaya. Gunung Himalaya kan gunung tertinggi di dunia ya. Nah, waktu mereka mau turun, jadi 2 orang yang mendaki gunungnya. Waktu mereka mau turun dari gunung Himalaya, mau pulang ke kaki gunung, di jalan mereka bertemu dengan orang pendaki gunung yang lain yang terjepit kakinya di antara batu-batu, sehingga dia tidak bisa berjalan ya. Dia hampir mati karena kedinginan. Dia tidak bisa berjalan. Nah, yang 2 orang itu, yang satu cuek. Ngapain saya bantu? Saya pun udah capek. Saya pun udah mau cepat turun dari gunung ini. Gitu ya. Akhirnya orang itu 2 orang itu berpisah. Yang satu pergi meninggalkan orang yang terjepit kakinya itu. Yang satu orang punya belas kasihan. Aduh, kasihan orang ini. Masa saya pulang sendiri meninggalkan orang yang menderita, yang tidak bisa jalan karena kakinya terjepit batu dan pasti tidak bisa berjalan. Kemudian orang itu mau mengangkat batu itu, kemudian menggendong yang sakit kakinya, terjepit kakinya itu turun ke bawah. Nah, ketika dia sampai di tempat tujuan di kaki gunung itu, ternyata dia kaget, loh kok orang yang duluan turun itu ya, yang temennya yang tidak mau menolong itu kok belum sampai-sampai juga. Heran. Akhirnya tim SAR mencari kemana nih teman-temannya itu. Akhirnya dicari, temannya ternyata meninggal di jalan. Kenapa meninggal di jalan? Ternyata temannya itu kedinginan, karena di Himalaya itu gunungnya tinggi, batu bersalju ya, dingin sekali. Nah, dia heran, loh kenapa saya kok yang gendong dengan susah payah, kok saya bisa selamat. Akhirnya dia ingat, ketika dia menggendong orang yang kakinya terjepit itu, yang dia bawa pulang, ternyata tubuhnya jadi terasa panas, karena dia sambil dia bawa turun itu yang sakit kakinya kejepit itu, ternyata terjadi gesekan-gesekan kan gitu ya. Juga dia terjadi panas, badannya jadi lebih panas gitu ya, daripada tidak menggendong. Terjadi panas tubuhnya naik, sehingga dia kuat menahan dinginnya gunung Himalaya itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahwa orang yang mau menolong orang lain, orang yang peduli dengan orang lain, Tuhan melihat bahwa dan Tuhan menyelamatkan ya. Ternyata yang selamat sampai tujuan itu adalah orang yang menolong kaki yang terjepit, sementara orang yang tidak peduli dengan orang kaki terjepit itu malah meninggal di jalanan karena dia kedinginan. Dengan menolong sesama ada suatu kehangatan ya. Badannya menjadi hangat, yang digendong juga hangat, yang menggendong juga hangat, sehingga mereka diselamatkan sampai ke tujuannya di bawah kaki gunung. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur dalam segala hal ya. Oma opa, ketika kita menolong orang lain, menghibur teman yang susah, ternyata Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan memberikan kita kebaikan, Tuhan memberikan kita pertolongan yang luar biasa. Jadi begitu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mau masalah sakit, mau masalah keluarga,
Mau masalah apapun, datang kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita dilepaskan dari masalah kita, dari beban kita. Dengan mengucap syukur, kita melihat semua kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapak yang terkasih, Bapak, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar daripadamu tentang mengucap syukur. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kami. Kau sudah menebus kami Tuhan dari kuasa-kuasa yang menyesakan. Kau sudah membela kami, menolong kami dari masalah apapun yang buat pikiran kami sesak, membuat hati kami sesak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau melepaskan kami dari segala hal apapun yang membuat kami sesak Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kelepasan. Karena firman-Mu yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami aminkan janji-Mu Tuhan, kami aminkan firman-Mu. Tuhan, berkati semua oma opa di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Berikan pertolongan. Kalau ada masalah, ada kesesakan di dalam hatinya, saat itu Tuhan berikan pelepasan, berikan penghiburan, berikan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini mujizat yang telah terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang punya masalah diberi kelegaan, amin. Dan yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam roh jiwa tubuh kami. Sehingga kami umat yang Kau tebus mendapatkan kemenangan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.